Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kiki Hermawan di channel Mediaka Project. Jadi kali ini gue lagi di tempatnya EBF. EBF itu apa sih? Ekal Bird Farm. Oh iya, Ekal Bird Farm yang lokasinya sendiri sih ini di daerah Pasir Muncang, Gang Bengkong, Gadok, Bogor. Ya, jadi hari ini gue lagi di EBF Ekal Bird Farm. Di samping gue ada Mas Koko. Ya, Kalau boleh tahu, Mas Koko ini yang rawat semua. saya yang rawat Semua. dari aviari. Kita juga ada ternak murah ya, macam jenis ada sabang, ada larwo, ada apa lagi tuh, blorok, indukan terah. Nah, di samping gua ada lagi Mas Iwan Bapang. Siapa lagi? Ini untuk orang-orang Bogor Selatan nih. Siapa yang kenal sama orang yang satu ini nih? Halo Mas, sehat Mas? Halo, sehat. Di hari ini kita ngopi di sini ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya. kita ngopi di aviari nih. Oh iya, jadi ini gue lagi di tempat aviarinya. Ntar gue sharing ada apa aja di aviari ini, ada burung apa aja. Jadi untuk pecinta burung, gue rasa kalian bakalan betah banget di tempat ini. Swear, gue aja sebenarnya dari tadi baru pertama kali datang. Cocok. Iya, males banget untuk balik. Gue pengen di sini aja. Untuk beranjak. Yaudah, Mas Eko. Oke. Ntar ada beberapa hal yang mau kita tanya. Siap. Jadi di EBF ini sebenarnya dari kapan sih? Kita mulai itu bulan 6 ya, tahun lalu. 2020 berarti? Iya. Bulan 6 tanggal 3 ya. Awal kita project tuh beternak murai dulu. Awalnya dari berapa pasang tuh? Awalnya kita punya 3 pasang. 3 pasang. 3 pasang itu boleh tahu nggak? Yang 3 pasang ini emang udah apa? Bahannya tuh terah atau burung terah? Terah itu ternakan kalau nggak salah. iya. Oh, dari itu ya, Dari NSM ya? NSM Ya. Jadi pejantannya. oke, teman-teman kejauhan ya, kalau kita tahu NSM ini ya salah satu bird farm ya bisa dibilang Di Ciawi. lumayan lah di Bogor, dan Di Bogor tuh beliau besar. juga kalau nggak salah dulu sempat jebol kandang dari Jawa burung-burung mewah, dan sekarang di EBF ada terahnya. Jadi untuk kalian ada. Nah, itu udah ini Om, udah produksi. Alhamdulillah sudah juga ada juga yang sudah lepas throttle ya. Udah lepas throttle, udah ada ya. Lepas throttle gitu. Sudah Jadi, berapa generasi itu anaknya? Jadi selama setahun ini udah berapa kali produksi gitu? Berapa ya? Itu kurang lebih 4 apa 5 kali gitu. 5 Bahkan kali ada anakannya kemarin kita baru angkat panen itu. Anakan dari NSM itu. NSM. Oke. Berarti belum ya, kalau untuk dipasarkan itu baru mau berarti ya? Baru mau dipasarkan. Dan ada beberapa ya, jadi kalau saya nggak salah itu di sini tuh ada beberapa anakan yang emang dipersiapkan untuk sampel. Iya. Bener nggak? Bener. Untuk sampel. Untuk Jadi nanti pantau terus Facebooknya. Nanti di sini nih ada. Tuh gue taruh di bawah ini ya. Selain yang 3 pasang ini udah bertambah sekarang? Sudah bertambah alhamdulillah. Sekarang udah mulai ada kurang lebih 9 pasang. 9 pasang yang produksi. Produksi 5 pasang, yang 4-nya lagi istirahat. Tapi sebelumnya yang 4 itu juga semua Produksi. Iya. Total kandang nih ada berapa nih? Total kandang semua ada 12. Ada 12 kandang. Yang terisi 11 kandang. Jadi yang satu belum ya? Yang satu belum. Jadi dari total 11 kandang, 12 kandang, terisi 11. Dan yang sedang produksi sekarang ada 5 pasang. 5 pasang. Nah,
saya pengen tahu nih, selama perjalanan dari awal EBF ini berjalan gitu ya. Tahun lalu berarti kan? Tahun lalu. Udah mau setahun kan? Udah lewat setahun nih? Mau setahun. Mau setahun. Udah berapa anakan yang dihasil? Anakan kurang lebih 40 ekor lah, kurang lebih. 40 ekor. 40 ekor. Dari total kandang 11. 11. Luar biasa. 11. Luar biasa emang berbisnis di dunia burung itu luar biasa ya. Betul. Apalagi di Murai Batu. Di Murai Batu. Iya betul. Makanya nggak heran ya. Banyak sahabat-sahabat Kicau Mania, rekan-rekan Kicau Mania yang emang sukses menggeluti bisnis ini karena emang pertama harga jualnya juga stabil ya, betul ya, beda dengan jenis burung yang lain. Yang kedua produksinya juga kalau misalkan betul mungkin ya caranya nanti kita akan bahas nih. Benar-benar. Kita bahas masalah perawatannya, suka dukanya itu seperti apa gitu ya. Betul. Nah itu kalau misalkan sukses sahabat Kicau Mania ya bisa dibilang EBF ini salah satu contohnya dalam setahun bisa menghasilkan 40 ekor anakan. Ya terlepas dari itu jantan atau betina. Iya. Karena poin pentingnya adalah jadi dulu gitu, ya kan? Seleksi alam dulu. Iya, seleksi alam itu penting banget itu. Ya, namanya karena kita jong itu kan udah betul rasain ya. Iya betul. Karena kan banyak juga saya sering lihat gitu Om ya. Di media sosial. Teman-teman yang baru mulai itu ada yang istilahnya susahnya katanya minta ampun gitu ya mungkin kan? Ya awalnya mungkin susah, tapi ya kita penuh kesabaran sih ya sama ketelatenan. Nah, itu. Sekarang Koko bisa nggak bantu saya sharing ke teman-teman nih? Solusinya apa sih? Sebenarnya dari kita coba dukanya dulu. Kalau suka kita bicarakan nanti orang tuh nggak ini ya nggak seru. Kalau duka itu ya banyak lah. Kayak awal penjodohan mungkin teman-teman juga yang di rumah betinanya dihajar sampai mati, itu dukanya ya. Terus kanibal dihajar ya, karena tingkat umum itu. Terus dari nelur nggak menetas ya, itu juga sama. Nggak menetas sampai jong berapa yang disebut jong itu ya kayak istilahnya ya. Bener. Terus cuman kita nggak putus asa, kita cari solusinya gimana, kita cari-cari juga dari teman-teman breeder yang lain lah, kita sharing. Nah akhirnya alhamdulillah netes awal itu EBF bulan 11 itu awal netes. Bulan 11 tahun lalu. Berarti baru berapa bulan berarti ya? Iya. November. Sebenarnya masih baru juga ya? Masih baru. Itu dari berarti yang itu dia nggak sebentar. Iya. Intinya butuh proses untuk bisa berhasil itu nggak secara instan. Nggak instan ya. Tipsnya nih gimana nih biar misalnya nggak terlalu rumit lah kalau kita sharing nih. Boleh. Nah untuk yang kanibal ini Mas Koko sendiri menerapkan treatment apa atau sistem apa biasanya kalau untuk yang kanibal ini biasanya tingkat birahi si betina belum dapat Om. Tahunya dari mana tuh? Karena kalau betina sudah dapat birahinya, pasti dia digacorin sama pejantan langsung ngelepar. Oh gitu. Ada juga kadang kita kendalanya si jantan yang over birahi tinggi, jadi dia bukan ngawin malah nyerang. Oh gitu. Iya, itu yang saya perhatiin ya di kandang. Makanya usahain dalam breeding, usahain ditempel dulu lah, kita tahu dulu karakternya si jantan, betinanya mana. Kalau sudah enak, sudah berdekatan lah, itu udah mulai jodoh, udah boleh, udah bisa dikatakan. Nah, waktunya berapa lama tuh kira-kira? Kalau untuk masa perjodohan ya biasanya saya kurang lebih sih 1 minggu, tapi tergantung juga burungnya.
Kalau burungnya ada yang cepat, ada juga yang lama, ada kita kendalanya gitu. Jadi rata-rata 1 minggu, Satu minggu. cuman balikin lagi tergantung karakter. Tergantung karakter si burung. Oke. Nah, jadi yang barusan kita bahas kan masalah kanibal ya. Iya. Udah berapa banyak betina yang dibantai ini di Betina, MDF? alhamdulillah 2 ya. Satu selamat, satu lagi lewat. Jadi begitu. Jadi sebenarnya gini ya. Awal mau jalan itu kita mau nyoba. Iya. Ya, pengalaman saya mungkin ya ngobrol sama teman-teman Benar. penangkar. Itu betina jangan coba-coba kasih stok 1 gitu. Betul. Emang. Kalau masih punya stok 1 mending jangan dulu gitu Jangan kan. dulu. Takutnya ya alhamdulillah kalau misalkan langsung berjodoh gitu kan. Benar. Gitu kan. Kalau misalkan enggak dan akhirnya dibantai karena emang salah treatment atau salah. Kita nggak ada lagi stok. Nah itu bikin puyeng dan akhirnya balik ke warung kelontong nyari eskadon. Tapi ya emang bener sih Om, namanya di breeding itu kita nggak butuh 1 betina, kita lebih prepare tuh banyak lah, lebih banyak lebih bagus. Kita cari juga yang siap kan, Iya betul. nanti dia kelihatan kok kalau udah siap itu. Dengan sendirinya dia dengar jantan langsung dia ngasih tanda, oh ini siap. Makanya di sini juga kita nggak cuma 1 betina, alhamdulillah kita punya stok. Banyak. Alhamdulillah adalah. Ya kalau betina kayaknya untuk awal-awal setahun ini kayaknya Iya. betina nggak Dikeluarin. keluarin dulu ya. Iya. Oke. Di awal nih Om, Iya. untuk dipasarkan gitu. Kalau sejauh ini ya, alhamdulillah ada beberapa yang sudah keluar. Itu emang udah ada yang lari ke daerah sini, ada ke Pandeglang ada. Nah kalau sampai keluar, Pandeglang itu. padahal masih baru setahun. Baru setahun. Tapi udah kirim ke luar Bogor, Ya, luar biasa. dan di sana komennya alhamdulillah burungnya bagus. Bahkan dia ada rencana mau pesen lagi. Nah, itu dia. Jadi emang hasil dari buah kesabaran. Iya. Betul ya. Hasil dari buah kesabaran dan emang ditunjang juga dengan burung-burung yang emang berkualitas. Berkualitas. Untuk indukannya. Jadi pede lah ya. Bener. Sekarang kalau saya tanya, Mas Eko, udah pede belum nih buat ngeluarin anakannya? Oh, insya Allah siap. Udah siap katanya. Bahkan ada sampel-sampel, mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat lah sampel-sampel anakan dari IBF sini ya. Iya. Ada nanti kita. Lepas umur yang paling ini di sini udah burung apa? Seumur berapa tuh? Umur yang mau biasa dikeluarin gitu. Iya. Biasa saya sih 1,5 bulan, bahkan ada yang 2 bulan gitu. 2 bulan. Iya. Tapi untuk yang sekarang udah ada yang lepas trotolnya kayak. Ada. Kita ada berapa ekor, ada juga yang dorong ekor, ada Lagi dorong Lagi ekor, dorong ekor. mutasi ke ke dewasa, dewasa dari lepas trotol. lepas trotol. Berarti masuk mabung pertama berarti. Iya. Ya? Oke. Yang saya pengen tahu nih, kandang nomor berapa dan perahannya siapa nih yang harganya emang Oh ya. bisa dibilang di sini tuh ya itulah yang paling dijagokan gitu. Ya, ada nanti kita lihat langsung. aja. Kita lihat Ke langsung. kandangnya kita lihat Iya, langsung. kebetulan kita juga habis baru angkat anakannya itu kemarin. Baru angkat? Sekarang mungkin usia 13 hari, 12 harian lah kurang lebih. Udah dipanen. Sudah saya panen. Karena saya waktu panen umur 7-8 harian saya panen. 7-8 hari Panen. diangkat dari sarang, dilolos sendiri. Dilolos sendiri. Oke. Jadi di sini emang semua sistemnya di loloh bantu manusia, ya? Bantu bukan, loloh. bukan loloh induk. Bukan Ya? lolo induk. Nggak ada yang dicoba untuk di loloh induk, nggak ada ya? Sebenarnya kita ada mau coba, cuman kadang kita juga meminim resiko lah. Minimalis. Takutnya si jantan ini atau Kanibal. betinanya udah mulai birahi, nanti anaknya yang dihajar. Wih, oke. Itu yang kita Yang wanti-wanti lah. Iya, istilahnya di ini ya, dihindari ya. Dihindari. Hal terburuk seperti itu emang harus diperhitungkan. Kalau Betul. memang belum
belum terbiasa, kita belum tahu karakternya Betul. si indukannya ini pintar mengasuh atau enggak, ya lebih baik Lebih baik kita jangan. panen, ya. Betul Lebih kan? baik kita panen aja deh. Dan di sini juga kita panen ya usianya ya udah aman lah, dikatakan udah umur 7 hari itu udah kita mulai panen. Udah mulai. Usia panen anakan yang ideal lah menurut saya ya, 1 minggu itu. Oh, Tuh. Kita EBF ini udah Udah. terregistrasi di APBN. sudah. Nah, loh. Karena kita juga melestarikan, bari hobi juga melestarikan. Oke, jadi Mulai batik. nah ini unik nih. Saya baru tahu malah kalau ternyata EBF ini udah pakai ring APBN. Jadi untuk teman-teman nih yang memang membutuhkan terahan burung kualitas dan ingin juga memakai ring APBN, ternyata di sini udah ada. Dan Sudah. bersertifikat resmi Resmi Ya. itu kita registrasi Berarti registrasi di wilayah di wilayah Bogor ya. Bogor ya. Om Jamparing. Pak Setia Majid. Pak Haji ya. Pak Haji Setia Majid, Om Jamparing sama siapa itu? Om Dodi Nagan, Bang Gembil. Bang Gembil, datang lu sini lo. Oke. Ternyata di pelosok juga ada Ada Iya. APBN. APBN. Jadi saya baru tahu nih. Jadi emang APBN ini bisa dibilang sekarang lagi trennya ya. Tren. Selain, waduh, gue jadi ngomongin APBN nih. Tapi emang harus dibahas juga. Ini sedikit informasi juga. Apapun informasinya kita coba lah di Media Project ini, kita coba untuk kita bahas. APBN ini emang sekarang lagi banyak dicari ringnya, terah-terahnya, burung-burungnya. Karena emang pertama yang saya tahu dia sudah terregistrasi resmi ya. Benar resmi. Betul. Yang kedua, banyak lomba-lomba yang emang tiketnya minimalis, hadiahnya menggiurkan. Luar biasa nih Pak Jebon nih. Ngeri. Tapi emang harus seperti itu untuk, karena buat apa juga, buat membantu melestarikan. Jadi Betul. pemain-pemain murai batu ini akhirnya lebih memilih untuk ambil burung dari tangkaran dibanding ambil burung asli hutan. Artinya hutan kita tetap terjaga, habitat asli di sana juga tetap, si burung-burung yang di sana di hutan ini tetap lestari ya, begitu ya. Oke. Seru juga nih. Ngopi di sini nih, ngobrol di sini nih, seru juga nih. Serius. Jadi banyak hal yang bisa digali ya. Pertama, emang yang kita tahu tadi, yang udah kita bahas, terahnya, burungnya itu ada terah dari salah satu penangkar besar. Ada di sini, ada di BF. Ada di BF. Pertama itu, yang kedua harganya yang emang ya kalau saya bilang sih masih terjangkau lah. Terjangkau. Untuk harga burung-burung sekelas ring APBN di sini masih terjangkau, masih cukup terjangkau, dan kita nggak tahu besok atau lusa setelah sampel keluar dan emang ternyata Amin bisa. sesuai harapan. Kita nggak tahu harganya seperti apa nanti, betul ya? Mudah-mudahan amin. Ya kita doakan lah. Jadi itu yang ketiganya, di sini udah bering APBN. Sudah kita Nggak juga usah pusing-pusing lagi lah gitu, nggak usah ragu lagi, karena setahu saya ring APBN ini pun nggak sembarangan. Setahu saya begitu registrasi itu akan dipertanyakan. betul, kita juga nggak sembarangan Iya kan? masuk itu APBN, harus registrasi. Indukannya berkualitas enggak gitu kan. Itu yang uniknya. Saya pernah ngobrol dulu sama salah satu orang di APBN. Dan ternyata seperti itu, ketatnya gitu. Luar biasa lah. Jadi emang selain ikut melestarikan alam, juga kualitas dijaga. Betul ya. Nah, untuk masa loloh itu berapa lama sih kok? Masa loloh
Saya masa lolo itu dari 7 hari sampai dia bisa makan sendiri ya, kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan di Lolo. 1 bulan. Artinya 1 bulan setengah itu udah bisa dipasarkan. Bisa dipasarkan, sudah Oke. mandiri. Rata-rata seperti itu ya. Rata-rata sih. Dan sebenarnya masa 1 bulan setengah ini masa-masa yang paling sulit sih kalau saya Iya. bilang ya, karena benar-benar seleksi alam. Benar. Antara hidup dan matinya sih Anakan ini. Iya. Kalau memang rezekinya ya lancar, tapi Iya. kalau misalkan belum rezekinya, itulah dukanya, salah satu dukanya. Kita mau nge-review anak ya. Review anak. Anakan yang mulai pastolan. Nah ini tadi nih. Ini anakannya NSM, pejantan NSM ring 121. Ini dia anak 1, 2, 3. Ini yang pas throttle berarti. Iya, ini generasi kedua ini. Generasi kedua. Generasi kedua. Berarti yang udah sold out itu yang kakaknya itu. Kakaknya. Dan informasinya sih yang saya dapat katanya di sana dikejar orang. Iya. Kan? Makanya orangnya pesen lagi. Oh, pesen lagi. Iya. Duh, Om, jangan dulu Om. Biar yang lain kebagian Om. Oke. Kedua 3 ini. Oh, ini terahannya NSM tadi. Satu indukan. Satu indukan. Satu indukan semua. 3. 3. Nah, kemarin kita Ini apa mau lepas throttle? Iya. Ini dia. Lagi dorong ekor mau lepas throttle, tapi sayapnya masih sayap muda ya. Iya. Yang ini anakannya larvo. Yang mana Om? Ini larvo ini. Yang ini? Iya, yang kita lihat tadi jantannya di kandang ternak. Nah ini anakannya. 1, 2, 3, 4. Sama satu lagi. Ini terakhir telurnya 1. Jadi anak tunggal. Oh, ini larvo anakan tunggal. Iya. Kebetulan jantan. Larvo anakan tunggal. Nah, loh. Ini kayaknya beda dari kakak-kakaknya ini. Bedanya tuh Dari posturnya Om, kayaknya dia ekornya ngikut ke mamanya. Medan berarti. Iya. Karena betinanya Medan ya. Iya. Jantannya larvo. Anakan tunggal. Anak tunggal. Yang mau berburu, monggo langsung datang aja ke sini. Masih banyak lagi di sebelah sana. Ini anak-anak. Nih, yang tadi gue bilang nih, Situ. ada apa? Masterannya. Ada burung-burung kecil. Rapat-rapat. Jadi nggak usah takut lah masalah materi. Dari throttle juga emang udah udah diisi ya. Siang. Nah ini juga sama. Nah, ini banyak nih. Nah, ini Umur berapa ini Om? ini umur 3 bulan. 3 bulan ini. 3 bulan. Berarti udah siap dipasarin Tapi sebenarnya. ini kita tahan dulu karena ini betina Kenapa? semua ini. Oh, betina. Iya, ini jantan 1. Oh, jantannya 1. Jadi yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 betina. Iya. Yang jantannya 1 nih, jantannya nih. Serem nih. Nah, ini yang biasa disebut apa? Trotol jahat. Gue bingung juga tuh trotol jahat maksudnya bagaimana. Ini jantan Om. Jantan. Kita sudah pisah-pisah jantan. Oh, udah di ini ya. Ini sama juga. Wah, ini Sabang bukan? Medan. Itu Sabang anakan yang pertama. Nah kan, oh beda. Oh iya, ini Sabang. Ini Medan kali Medan yang belorok tadi anaknya. Iya, soalnya beda ya. Penting ya. Bodinya udah gede-gede. Iya. Udah terah-terah Sabang sana Oh lah. iya. Kita mau ngeloloh juga ya, guys ya. Oh, iya. Teman-teman, ini yang kemarin kita panen. Ini baru panen Om. Berapa? Iya, kemarin kita ini terahan dari NSM sama Medan kali ekor hitam ini. Ini. Iya. Teman-teman, saya pakainya ini guys. Asik nih. American Awal Slice. saya breeding selalu pakai produk ini dan alhamdulillah
anakannya sehat-sehat sampai sekarang. Dari awal. Dari awal. Breeding, dari awal anakan udah pakai American Selection. Oke. Yang untuk lolos. Iya. Luar biasa. Hasilnya gimana Om? Hasilnya bagus, keanakan cepat besar, bulunya rapi-rapi. Kalau menurut saya sih ini pakan ini ya, jadi buat peternak modern. Jadi simple, nggak repot. Kita ngasihnya gampang banget karena ini emang mungkin udah didesain ya dari pabrikannya. Kita tinggal campur air hangat aja. Oh, cara pakainya pencampur air hangat. Air hangat aja, nanti dia ngembang sedikit, nah baru kita mulai kasihin. Simple, nggak repot, Nggak ribet. nggak ribet, Dan hasilnya pun maksimal. Luar biasa. hasilnya maksimal. Solusi peternak Modern. modern. ini nih yang apa yang perlu dicatat nih kutipannya nih. Solusi untuk para penangkar modern. Kita pakai Waduh. Pakai oke. Jadi emang lihat ya, anak nggak apa tuh lahap, lahap-lahap. sehat-sehat dari awal udah pakai American Selection. Seru lah, luar biasa. Berikan solusi. Sehari berapa kali tuh Om kalau ngelola? Saya pokoknya dari pagi sampai malam. Jam Sampai malam. 9. Jam 9 malam. Itu kira-kira berapa kali? 5 Rata-rata. kali lah ya. 5 kali. Oh, berarti jeda tinggal dibagi aja ya. Dari jam berapa? Dari jam 6 Dari jam 6 sampai jam 9 berapa jam terus dibagi 5 ya. untuk timingnya. Iya, tapi kalau untuk yang masih cindil banget, kita lebih intens ya. Lebih intens, lebih jedanya udah nggak ya. Udah gini sih bisa agak lama. Ini berarti pakai Edi Lolo ini sampai mereka makan sendiri. Makan sendiri itu sekitar 2 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan udah makan pur sendiri. Oke, jadi teman-teman Murai Batu. Dia udah mulai ini. Oke. Belajar makan. Jadi jangan salah ya, dari trotol udah dikasih apa, dari umur panen udah dikasih suruh makan sendiri itu sulit ya. Masih harus kayak gini nih. Ini yang disebut telaten. Suka dukanya. Jadi jangan ditawar ya. Jangan sadis-sadis banget lah. Karena menangkar burung itu nggak gampang gitu. Dan ini bisa dilihat sendiri. Pakai jepitan sumpit, dilolo satu persatu. Ini legend loh, alatnya ini loh. Dari awal. Dari awal loh. Legend loh. Dari awal udah nggak ganti-ganti, pokoknya itu aja. Iya. Ini yang hidupin anak-anak kan Murai ini loh. Oh itu. Sampai banyak. Modalnya sumpit. Total yang ada nih Om, berapa anakan? Kurang. Yang jantan? Yang jantan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi jangan takut kehabisan nih, masih banyak masih banyak. Masih terahnya campur ya, ada yang NSM, ada yang Laru. Ini EBF ini sebenarnya jebol kandangnya si apa? Jebol kandang apa ngambil terahannya sih Om? Ngambil terahannya ya mungkin ya? Ngambil terahannya NSM. Ya bukan kaleng-kaleng lah, emang bukan, misalnya bukan main-main. Dari terahannya aja udah ada di apa, diperhatiin gitu, diperhitungkan. Jangan sayang. Kalau kasih makan saya bisa sampai kenyang, sampai dia nggak mau makan lagi. Nah udah sudah. Sampai dia nggak mau makan lagi, baru udah cukup. Udah cukup.
Oh gitu, udah diam, disuapin tuh udah diam di loloh tuh ya. Berarti udah nggak mau lagi, udah kenyang. Oke. Jadi ya, yang mau sharing silakan langsung aja ke Om Koko nih. Gimana cara awal mula breeding harus seperti apa? Oh iya, kalau udah kenyang ngantuk juga dia tidur ya. Sama kayak kita, Om. Sama ya. Udah, ini cukup, Om. Oke. Oke, Om. Oke. Sampai ketemu lain waktu, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke sini. Thank you banget udah sharing sama Medica Project. Mudah-mudahan makin sukses EBF, makin apa, banyak peminatnya, makin deras juga pesanan. Ya karena mudah-mudahan kedepannya sih udah nggak ada trotolan di sini ya, karena emang udah inden semua. Karena kalau sekarang kan emang belum pasarnya belum terlalu fokus di situ ya. Kita masih ngeraba-raba nyari-nyari sortir kualitas yang seperti apa anakannya. Tapi kedepannya mudah-mudahan emang dari trotolonnya aja, dari telurnya aja udah banyak yang inden. Amin. Amin ya. Oke, teman-teman kicauannya jangan lupa kalau yang mau nyari anakannya dari EBF bisa langsung datang ke penangkarannya di Gang Bengkong Pasir Muncang, Ciawi. Nah, Gang Bengkong Pasir Muncang, Ciawi Gadog. Untuk nomor yang bisa dihubungi nanti di Ada di bawah. Nah, di bawah ya. Alamat juga nanti kita cantumin di bawah ya. Siap. Jadi untuk yang mau sharing masalah perawatan, mau sharing masalah keluhan dan sebagainya di dunia tangkaran, nanti bisa langsung hubungi Mas Koko di nomor berikut. Bagilah. Ya. Bagi ilmu. Ya, dan untuk teman-teman yang nyari anakan bisa langsung juga nanti hubungi Mas Koko atau langsung ke EBF di Jalan Bengkong, Pasir Muncang, Ciawi, Bogor. Oke. Oke, ada pesan nggak Om buat teman-teman? Buat teman-teman yang untuk awal ternak, jangan menyerah, tetap semangat, pahami karakter burung masing-masing, insya Allah pasti bisa. Oke, thank you Om ya. Yuk, bye. It's a ride, it's so